Shalom, selamat malam semua. Yang ikuti di rumah, kita belajar, itulah tadi gembala CMCC Taipei. Selama saya keliling ke banyak negara di dunia, gembala sore paling lucu. Puji Tuhan. Ya, baik ya, kita mau belajar. Kita akan berusaha tahu hanya ada satu hal yang iblis paling tidak suka kalau kita melakukan ini. Saya ulangi, hanya ada satu hal yang iblis paling tidak suka kalau kita melakukan ini. Nah, kalau cuma ada satu hal, susah atau mudah? Mudah. Mudah, cuma satu. Tapi ini yang paling susah. Serius. Saudara perhatikan, satu-satunya hal yang paling menentukan dalam kekristenan kita itu adalah kehadiran Tuhan di hidup kita. Amin. Setuju? Ya. Apapun yang kita buat, apapun, sehebat apa kita doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa, hafal ayat Alkitab, melayani apa saja, memberi persembahan perpuluhan apa saja, tanpa Tuhan hadir, itu kemunafikan. Betul? Lalu siapa yang kita layani kalau dia tidak hadir? Karena pusat semuanya kan adalah Tuhan sendiri. Nah, setan itu gak suka kalau kita anak-anak Bapa di sorga, murid-murid Tuhan Yesus, itu 24 jam penuh sehari, 7 hari seminggu mengalami kehadiran Tuhan. Setan gak suka. Nah, saudara, Tuhan hadir itu ditentukan oleh satu hal. Nah, satu hal ini yang setan gak suka kalau kita lakukan. Apa itu? Hidup tanpa musuh. Baru saksian tadi. Bukan salah saya. Karena Roh Kudus siapa ini sebelum Pak Maksa di sini. Yes, luar biasa. Saya ulangi. Satu hal yang setan tidak suka kalau kita bisa melakukan ini, yaitu hidup tanpa musuh. Ya. Saya tanya, mau lanjut atau pulang? Mau lanjut atau pulang? Lanjut. Benar? Betul. Risiko ditanggung yang mendengar, bukan yang ngajar. Serius. Apa saja kita bisa lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan, buat Tuhan, apa saja. Setan gak terganggu. Tapi begitu mereka tahu kita mengampuni semua orang, itu masalah besar buat mereka. Saya tanya, setan mengganggu kita untuk punya musuh, mereka perlu doa puasa nggak? Lu jawab dong. Tidak perlu. Mereka perlu usaha setengah mati? Enggak. Dia cuma tiup. Kita jengkel sudah. Ngapain lu tiup-tiup? Lu, iya betul enggak? Hal kecil. Jadi ketika setan tahu bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan bukan berapa jam kita doa sehari, bukan berapa ratus ayat Alkitab yang kita hafal, bukan berapa hari seminggu kita pelayanan, berapa banyak persembahan kita, enggak. Mereka enggak pusing. Tapi begitu kita berkeputusan untuk selalu mengampuni, nah itu masalah besar buat mereka. Ingat, karena tidak ada yang lain yang bisa menghalangi Tuhan hadir kecuali hidup tanpa musuh. Mungkin saudara berkata, saya itu gak punya musuh.
cuma ada 4 orang, saya tuh malas ketemu sama. Nggak punya musuh, malas ketemu. Jujur saya, ini hal, maaf ya, gereja jarang mengajarkan ini. Kenapa? Karena kalau yang ngajar mesti punya musuh, malah ketahuan munafiknya. Benar, ingat ini. Apa saja bisa kita lakukan untuk Tuhan, karena Tuhan, atas nama Tuhan. Silakan. Setan gak pusing. Tapi begitu mereka tahu kita berkeputusan mengampuni semua orang, itu masalah besar buat mereka. Maka itu penting kita punya konsep. Siapa pernah ngalami ini? Kalau ditanya, kamu punya musuh gak sih? Nggak tahu ya. Sombong. Nggak tahu gimana. Kenapa? Ini kurang ajarnya kita. Ya, ini manusia ya. Salah satu kekurang ajaran manusia itu adalah bagian. Mana lebih mudah ngelihat salah orang lain atau ngelihat salah diri sendiri? Nah, ini masalahnya. Betul nggak? Aduh, kalau ngitungin ingat salah orang, pinternya luar biasa. Tapi ke diri sendiri kok susah lihat. Betul? Nah, justru ini poin pentingnya. Karena kita susah melihat kesalahan diri sendiri, dan kita paling mudah melihat kesalahan orang lain. Ini yang menyebabkan kita susah mengampuni. Kalau kita berani jujur dan membalik, jauh lebih penting kita melihat kesalahan diri sendiri. Enggak amin. Telat. Loh, saya ulangi lagi. Jauh lebih penting dalam hidup kita melihat kesalahan diri sendiri. Nah, itu dia. Wih, kalau kita amin, setan makin greget dan greget. Serius. Oke? Renungkan ini. Sebelum kita kecewa, marah pada seseorang, ada hal kecil yang setan kirim duluan. Wih, betul. Ini paketnya usah hati. Kalau hal kecil yang mereka kirim duluan, kita bisa menolaknya, maka sepanjang hidup kita beres. Hal kecil itu namanya jengkel, bukan jengkol. Oh, jengkol enak betul. Jengkel. Ayo kita jujur. Jengkel itu kecil atau besar sih sebetulnya? Kecil. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong jengkel aku. Sering nggak? Sering. Ayo jujur suami istri. Iya. Nggak ngomong jengkel. Itu sudah salah. Saudara, ingat ini. Ayo kita lihat ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Multimedia langsung dua bahasa ya. Ini mencuman Indonesia, Mandarinya. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Banyak. Bukan banyak, salah. Pokoknya orang. Serius. Pokoknya orang. Jadi bukan jumlahnya. Misalnya, saudara tinggal di sebuah kecamatan. Saya nggak tahu kalau istilah Taiwan apa. Kecamatan ya. Penduduknya itu 10.000 misal. Saudara nggak bisa ngomong gini, Tuhan, kepada 9.959 aku aman,
yang satu gitu kan. Ngerti? Berarti sudah berdamai dengan semua orang belum? Belum. Walaupun tinggal satu, yang 9.999 aman. Situ aja. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Contohnya apa? Ada kata berusaha enggak? Contohnya apa itu? Ada. Apa? Berusaha? Oh, dibayar. Betul ya? Iya. Kalau berusaha, itu tergantung siapa? Kita atau Tuhan? Kita. Iya. Artinya, kita tidak bisa berdoa gitu, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya bisa mengampuni. Iya, seperti itu Tuhan. Iya. Nggak bisa doa. Sebab untuk berdamai dengan semua orang bukan karena didoakan, bukan karena berdoa, bukan karena minta tolong Tuhan. Itu keputusan kita. Catat. Amin. Jadi kita nggak bisa doa puasa supaya ngampuni orang, tidak bisa. Itu keputusan. Iya. Jadi bukan mau atau tidak mau, bukan bisa atau tidak bisa. Itu keputusan. Tuhan berharap semua kita, baik yang sedang di CMCC Taipei maupun mengikuti di rumah di mana saja saudara berada, sambil mendengar ini, coba ingat-ingat. Kalau lupa, nggak ada alasan. Minta Roh Kudus mengingatkan. Siapa yang belum kita ampuni? Serius. Saudara ingat. Inilah satu-satunya hal yang setan akan urus kalau kita melakukan hidup tanpa musuh. Yang lain setan tak pusing. Saya akan baca dengan yang terjemah betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, baca lanjut, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Tapi dia nekat kalau ngintip. Masih kurang ajar. Gimana? Nggak bisa. Ingat ya, di seluruh dunia dan alam semesta ini cuma ada dua hal, Tuhan dan hantu. Loh ya toh, nggak ada yang ketiga loh. Kalau nggak dia, ya dia. Itu aja yang salah. Coba pikir. Kalau kita, walaupun hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah, penginjil, murid Yesus, orang Kristen rajin ke gereja, kalau nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat yang satu ini. Suara dari mana? Benar apa? Oke ya? Jadi tunggu suara setan. Loh, betul nggak sekarang? Karena cuma ada satu di antara dua. Sekarang bayangkan, setelah kita mengerti firman ini, maaf ya, saya cuma mengajak berpikir, bukan menghakimi. Menurut firman ini, apakah semua hamba Tuhan, pengkhotbah, pelayan Tuhan selalu bisa melihat Tuhan? Nah, ngeri nggak kalau setan berhasil membuat kita nggak bisa melihat Tuhan hanya karena hal sepele? Nanti itu saya beri pertanyaan, mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Doa puasa. Doa puasa gampang itu, betul nggak? Doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam lebih mudah daripada mengampuni. Memberi persembahan jauh lebih mudah daripada mengampuni. Membaca Alkitab, menghafalkan ayat Alkitab lebih mudah daripada mengampuni. Ingat ini baik-baik. Yang menyedihkan, setelah kita tahu, berarti buat setan sangat mudah nggak
membuat kita nggak bisa melihat Tuhan? Sangat mudah. Hanya dengan jengkel. Kakaknya jengkel, itu bilang nggak suka. Nggak suka. Ada? Itu gampang sekali. Nah, saudara, di sini kita melihat. Jadi yang setan perhatikan di hidup kita bukan berapa jam sehari kita berdoa. Yang setan perhatikan di hidup kita bukan berapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Bukan berapa hari dalam seminggu kita pelayanan. Yang dia perhatikan, kita masih punya musuh. Atau mungkin kalau saya turunkan lagi agak rendah, kita masih gampang jengkel nggak dengan seseorang. Ini penting. Begitu setan tahu di hati kita ada barang itu, tanpa subscribe daftar, langsung setan menjadikan orang itu membernya. Tanpa subscribe, tanpa daftar. Iya, baby, betul, baby. Sebab bagian ini, yang mereka incar. Begitu, tolong catatnya. Begitu setan-setan itu tahu ada di antara murid-murid Tuhan Yesus, pelayan Tuhan, teman sekerja Yesus, masih punya bagian di hatinya jengkel dengan seseorang atau lebih, langsung member, ingat itu. Saya tanya lagi, dengan konsep ini, berarti membernya setan itu banyak atau sedikit dalam gereja? Dalam gereja saya ngomongin di luar. Nah, itu dia. Jadi jangan anggap enteng, tidak mengampuni. Daud adalah satu pribadi yang luar biasa. Kalau saudara baca 2 Samuel 1, nggak usah sekarang ya, karena itu terlalu panjang. Hari itu Raja Daud mendapat berita Saul, Raja Saul dan anaknya terbunuh dalam peperangan. Lalu Daud mendengar itu, Alkitab menulis dia menangis, dia robek jubahnya, pakai abu di kepalanya tanda duka cita, dan dia minta kepada prajurit-prajurit dia, ambil mayat mereka, bawa pulang. Maka diadakan sebuah upacara perkabungan yang luar biasa. Ratu Sirikit meninggal berapa bulan yang lalu. Kerajaan Thailand membuat perkabungan setahun, saudara. Karena sebagai penghormatan. Nah, dari konsep itu ada satu cara untuk menentukan kita sudah mengampuni atau belum mengampuni. Itulah peristiwa Daud. Ingat, Saul itu kejam pada Daud. Betul? Saul itu menjadikan Daud itu buronan. Saul membuat Daud itu punya status jelek. Ya, buronan penting kerajaan. Sadis. Maka itu waktu Yoab, panglima perangnya Daud ini, dapat kesempatan untuk Daud membunuh Saul, masih ingat? Saudara nggak boleh, aku nggak boleh menyentuh dia. Bayangkan. Nah, ini dia. Coba jujur. Kalau saudara dan saya sudah mengampuni, ketika mendengar berita orang yang menjelekkan kita, memfitnah kita, ya, merusak nama baik kita, merugikan kita, menipu kita, pokoknya jelek-jelek lah. 2 keadaan. Waktu dia baik, waktu dia susah. Muncul apa di hati kita? Nah, itu syukuran aku. Syukurin. Berarti kita belum ngampuni. Ya, saudara. Kamu tahu nggak anaknya kecelakaan?
mati enggak? Katanya kita jelek. Ih, kok nggak mati kan? Loh, itu orang yang Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. oh ya gitu istilahnya Pak Gembala. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu jujur di hati kita. Serius. Ya, kita boleh sambil tertawa, tapi jangan main-main dengan barang Allah. Karena kita nggak bisa melihat Tuhan. Saya ulangi lagi, setan berhasil Ya, membuat sekian banyak murid yang mengaku murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, rekan sekerja Kristus. Ternyata nggak bisa melihat Tuhan. ya. Lagi sekali Tuhan minta selama kita mendengar firman ini, mari jujur pada diri sendiri. Kalau saya pakai pertanyaan ini, kalau kita buka lemari hati kita, masih ada koleksi musuh nggak? Oh nggak enak benar. Nggak enak ya bilang koleksi musuh, koleksi koin kuno, duit mahal. Koleksi barang antik bagus. Tapi kalau koleksi musuh amit-amit, Sampah. ayo jujur. Ya, Dengan cara ini, setan itu merusak pekerjaan Tuhan. Maka itu perpecahan gereja nggak habis-habis. Terus menyedihkan sekali. Dan memang itu tujuan setan. Merusak kesatuan, itu tujuannya. Dan berhasil. Kalau saya ikuti dalam 2 hari ini, keuskupan Bogor lagi hancur. Uskupnya mundurkan diri. Wah, ribut berat. 2 hari kemarin dan hari ini. Saya ngikutin terus. Iya. Ternyata yang selama ini kita anggap, oh gereja Katolik paling aman. Ternyata enggak juga. Nah, dalam berita yang simpang siur ini, uskup ini lebih baik mengundurkan diri untuk kesatuan jemaat. Oke, kita nggak ngurus masalah itu. Tapi dari peristiwa ini kita bisa belajar. Setan nggak suka kesatuan. betul. Bahkan tidak sedikit rumah tangga pun dihancurkan. Betul nggak? Nggak sedikit. Maka itu saudara, pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan doa puasa, bukan ini, bukan itu. Pelajaran tertinggi adalah mengampuni. Amin. Karena setan tahu nggak bisa kita bertemu dengan dia. Keluaran 25 ayat 22. Satu-satunya tempat Tuhan hadir, Bapa kita hadir, satu-satunya tempat. Saya nanti lihat cumanya apa ya. Keluaran 25 ayat 22. Bahasa Inggrisnya the mercy seat. Dan di sana mana nanti kita akan baca. Aku Yahweh Tuhan akan bertemu dengan mereka. Dan bertemu ini bukan cuma untuk dengan Musa, tapi dengan kita juga. Amin. Ya, Karena aku pengen ketemu kita. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu. Nah, contohnya apa ini? Dari atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Bisa kebaca? Ada kata apa? Contohnya? Yang wakilnya apanya? Tutup pendamaian. tutup pendamaian. Bahasa Mandarinnya apa? 是上面 Seon. Ada kata pendamaian, berdamai. Seon. Dia di sini bilangnya 是 Apa itu? ya artinya Damai. itu kedamaian. Berdamaian. Jadi satu-satunya tempat yang maha kudus, yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa itu ada. Cuma satu. Tutup pendamaian.
the mercy seat. Apa cumanya? Itu bisa dibilang pengampunan. Ya pengampunan, betul. Cuma itu. Seun. Nah, seun. Kenapa? Kursi pengampunan. Kursi pengampunan. Saudara ingat, dia tidak bisa hadir di tempat lain kecuali perdamaian. Ya. Ini loh, ini penting sekali. Seandainya ya, Tuhan pun tidak memaksa, seandainya. Sampai kita mendengar pelajaran ini sekarang. Ada di antara kita susah sekali. Bahkan lagi enak-enak makan, tiba-tiba orang itu lewat di pikiran. Itu makan steak kayak makan sandal. Loh, betul enggak? Loh, tawa. Ya, daging empuk begitu musuh jer lewat keras daging langsung. Itu loh. Orang Makassar bilang hilang nafsu makan. Hilang nafsu makan. Lagi sudah susah tidur. Dapat kesempatan les. Baju hitam lewat. Ini cuma ilustrasi aja. Bangun dia langsung. Saya tanya, mudah tidur lagi? Ini loh. Saudara, ketika Tuhan minta suami istri bersatu, itu permintaan Tuhan. Karena kalau suami istri bersatu untuk apa saja gampang diselesaikan. Suami istri nggak dendam, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak, enggak. Cuma hari itu lagi jengkel. Saya tanya, 2 orang ini bisa doa bareng nggak? Orang Jakarta bilang boro-boro, ngeliat mukanya aja. Maaf, iya toh. Nah, saudara, ini masalahnya. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup mendamaian. Dari antara kedua kirub itu patung malaikat yang berlutut di atas tabut hukum itu. Aku akan Berbicara. baca, aku akan berbicara dengan engkau. Stop dulu. Ada 2 kata penting. Kata pertama bertemu. Kata kedua berbicara. Cumanya ada itu. Bertemu dan berbicara. Saudara, ini juga yang setan tidak suka. Setan tidak mengganggu kita untuk rajin berdoa. Ternyata rajin berdoa masih punya musuh. 2 hal ini. Tuhan gak akan menemui kita, dan Tuhan gak akan berbicara pada kita. Kita jadi budak, tuli, dan kopong. Lengkap sudah. Kenapa? Gak ada damai, gak ada perdamaian. Iya. Ingat lu, jengkel saja, itu sudah salah. Maka itu cek, harus jujur. Papa akan bicara tentang berapa hal. Ini gak main-main. Aku akan berbicara dengan engkau Tentang tentang segala segala sesuatu Wow. yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Maaf, teman-teman saya hamba Tuhan tahu sikap saya. Ketika seorang teman saya hamba Tuhan, nah kalau ada di antara saudara juga yang punya teman hamba Tuhan, sampaikan maaf. Kalau satu hari saudara dengar seorang hamba Tuhan mau khotbah, bingung mau cari bahan apa, langsung bacakan ayat. Kamu sedang punya musuh. Karena kalau Tuhan bisa berbicara kepada kita, bertemu kita dan berbicara tentang apa? segala Segala sesuatu. Nggak mungkin kita akan kehabisan bahan untuk ajar. Segala sesuatu Tuhan bisa ngomong, bicara kepada kita. Sampai ada teman saya berkata, sadis sekali. Loh, yang ngomong bukan saya sadis. Ada komentar.
ini dia. Saudara ingat baik-baik. Wow, hal yang hebat, hal yang luar biasa. Nggak akan habis-habisnya perenungan kita tentang isi hati Bapa. Amin. Yes. Kalau dia bisa menemui kita dan berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Amin. Ada banyak firman yang seperti ini di Alkitab. Aku akan menyampaikan kepadamu tentang segala sesuatu. Khususnya di kitab Injil Yohanes. Banyak sekali. Maka itu maaf. Mau berdoa berapa jam sehari? Ini pemikiran kita. Kalau Papa rindu bertemu kita, dan gak cuma bertemu tapi berbicara. Iya. Seharusnya kalau doa, siapa yang harus lebih banyak ngomong? Papa. Seharusnya cepat jawab. Papa Iya. surga. Tapi faktanya kita lebih cepat. Loh serius loh. Sejak saya mengerti kebenaran ini, tanya istri saya, jarang saya doa panjang-panjang. Sebab lebih baik saya memberi kesempatan Papa bicara tentang segala sesuatu. Saya buktikan. Kalau kita punya waktu berdiam, berdoa 10 jam, bukan kita yang bicara, biar Papa yang bicara. Saya tanya, cukup waktu 10 jam kita menerima segala sesuatu yang dari dia? Tidak. Enggak cukup. Saya naikkan 20 jam. Tidak. 20 jam kita diam, biar Papa berbicara. Cukup segala sesuatu 20 jam. Ini loh rahasia. Jadi salah kalau kita punya waktu doa, punya jam doa, kita yang panjang-panjang ngomong, Tuhan yang diam, jadi ngomong sendiri. Loh iya enggak? Aku mau bicara kepadamu tentang segala sesuatu, kamu ngomong sendiri. Ya Tuhan yang diam. Wih, ini luar biasa. Oke. Mazmur 139 ayat 4. Coba lihat ini, Mazmur 139 ayat 4. Maka itu mau doa berapa jam sehari? Maaf, ada yang sombong. Hah? Kamu 2 jam aja nggak bisa? Aduh, boro-boro 2 jam, 30 menit saya bingung mau ngomong apa lagi. Wajar mau ngomong apa? Saudara, maka itu mau berapa jam? Mazmur 139 ayat 4. Kan kalau lapar makan dulu tuh. Sudah? Nanti Vin, ayatnya di rumah tuh dulu. Mazmur 190 ayat 4. Cepatan Vin. Nah, itu sampai translate Jawa. Nanti Vin, kamu tuh dulu. Apa pun. Maaf ya, ini bahasa wayang. Nah itu dia. Coba lihat jumlahnya juga. Sebab terus sebelum lidahku mengeluarkan kata stop. Ini kalau orang Surabaya bilang durung mangap, belum buka mulut. Ya, betul enggak? Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya word, satu kata aja belum keluar, baru buka mulut. Baca. Lu baca. Semuanya telah kau ketahui, ya. Saya tanya, jangan marah. Saya tidak mengajari untuk tidak berdoa. Enggak. Tapi lebih baik bersekutu. Amin. Karena kalau kata berdoa itu buat Kristen, doa itu isinya cuma 3. Minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Kurang ajar gak kita? Tuhan kita suruh, Tuhan kita lapor, terus kita minta ini, minta itu. Ya toh, itu konsep agamawi.
Ayo jujur setelah kita tahu firman ini. Jujur jawabnya seminta. Jadi perlu nggak kita doa panjang-panjang? Iya. Ya belum, satu kata aja belum kuat deh, saya tahu semuanya kok. Iya. Cumanya ada yang beda atau sama? Sama. Sama. Apa? Satu kata? 还没有发言，belum ngomong， Belum ngomong. Papa sudah tahu. 完全知道了。 Maka itu lebih baik kita banyak diam. Biar dia ngomong banyak. Ya. Karena kita nggak akan punya waktu Ya. untuk bisa mendengar dia menyampaikan segala sesuatu. Gak ada waktu. Setuju ya? Ya. Dan ini konsep yang salah. Ayo mulai hari ini berubah konsep kita. Bukan berarti nggak boleh doa. Boleh. Cuma mau ngomong apa? Dia tahu semua. Lebih baik kita diam biar Papa yang bicara kepada kita. Maka itu kalau saudara baca di Injil Lukas ada 3 ayat kalau saya tidak salah. Tertulis dan Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ya. Nah itu yang Tuhan minta. Dia bicara, kita simpan. Ya. Dia bicara, kita simpan. Itu yang menghidupkan kita, itu memberi kita kekuatan, itu memberi kita kemampuan. Nah, sampai di sini kita ketemu jawaban lagi. Pantas setan marah kalau mereka tahu saudara dan saya nggak punya musuh. Amin. Setan marah karena maunya setan kita punya musuh. Ya. Dan saya tanya lagi, buat setan membuat kita punya musuh gampang atau susah? Gampang sekali. Pernah ngalami, saudara lagi tunggu bus, tunggu seseorang, ya tunggu kereta MRT, ya tiba-tiba ada orang di sebelah saudara nggak kenal. Nah, tangannya dua-dua bawa banyak barang, hidungnya gatal, terus dia goyang-goyang, terus ada yang noleh, ih dia marah, ngapain ngeledek gua? Lu hidungnya gatal, lu kok yang marah? Lu ngerti gak contoh ini? Ada gak orang seperti itu? Sensi sekali. Kenapa? Nah itulah contoh betapa gampangnya setan ngotori hati kita. Betul, betul. Ya. Ada yang gatal hidungnya dia, kita yang marah. Itu kan aneh sekali. Makanya jadi hati-hati dengan itu. Supaya kita nggak kalah. Nah, sebelum jengkel, ada yang lebih kecil lagi. Wow. Namanya tersinggung. Betul nggak? Ya. Kalau kita lihat jujur, tersinggung itu kan adik bungsunya jengkel. Ya. Istilah saya, betul nggak? Adiknya, lo betul atau tidak sana? Nah itu pun gampang setan buat kita jengkel. Ya. Saudara sedang antri makanan keluar di restoran, nggak tahu bagaimana, ini kok lama sekali. Ya. Gampang nggak jengkel? Gampang nggak? Ih, itu dia. Terus misalnya cara ngelaininya nggak betul, wih kita bisa tersinggung. Hati-hati. Yes. Papa berharap setelah kita kenal konsep ini, hati-hati. Jadi kalau setan tahu ada di antara kita, hatinya lebih halus dari tahu Jepang. Tahu Jepang? Belum disentuh sudah pecah dua. Ya. Jangan sampai kita punya hati selembut itu, gampang pecah. Hati-hati. Ingat tadi, jangan jadi membernya setan. Betul? Jangan membiarkan setan mengotor. Oi, dari pondok roti datang, ayo cepatan duduk. Makan dulu yang lapar, makan. Ada martabak boleh. Maaf ya maaf. Yang ikuti di rumah maaf. Di gembala ini memang ada. Jadi nanti Mas Tambah bukan orangnya. Oh bukan ya. Jelas ya mulai hari ini tersinggung. Ya. Ya. Saudara, hampir tidak ada di antara kita termasuk saya yang bisa menang atas tersinggung. Jaga itu. Terus kita dilatih, terus kita dilatih. Betul. Jadi kesaksian Pak Gembala tadi,
Kalau kalian dua sudah menang, ya orangnya pindah. Amin. Itu pasti pindah. Jadi Tuhan nunggu kok menang dulu. Iya. Walaupun dulu rasanya. Ya harus tinggal di flat, gedubuk-gedubuk itu, wah ganggu sekali. Sangat ganggu. Ya saya lama di Jerman seperti itu juga. Ya, kalau itu di Jerman dengan peraturan kalau tinggal di flat begitu, jam 9 malam itu terakhir mandi. Karena suara air juga enggak. Itu peraturan nggak boleh kalau tinggal di apartemen. Ya, nah itu melatih kesabaran kita untuk tidak tersinggung. Suatu kali Tuhan beri saya ilustrasi tentang tersinggung. Nah, siapa pernah ngalami di salah satu jari dari 10 jari kita ada luka halus kan, tapi kita nggak rasa. Rasa muncul ketika diajak makan soto meres jeruk. Begitu? Nah, ada orang sebodoh ini. Dia marah dengan jeruknya. Jeruk kurang ajar kan? Dibanting, digosok-gosok begitu. Untung jeruknya enggak tersinggung. Seharusnya kita berterima kasih pada jeruk. Karena Dikasih tahu memberitahu kalau ada luka bahaya. Nah, dalam konsep ini siapa jeruk, siapa yang luka? Loh, saya tanya, ngerti nggak? Ya. Jadi, kalau ada yang masih bisa tersinggung, kalau masih ada yang ngerasa perih waktu meres jeruk, ya terus kan saya ngomong. Yang salah siapa? Yang luka. Ya. Maka itu kalau di jari tangan kita nggak ada luka sama sekali, meres jeruk 1 kilo, Nggak masalah. cuma pegel. Nggak pegel aja. Tapi nggak sakit. Ini konsep yang luar biasa. Jadi kalau ada di antara kita masih bisa tersinggung, bisa disinggung, jangan salahkan yang menyinggung. Harusnya menyinggung, ajak makan. Terima kasih ada kamu. Kita yang bayar, bukan dia yang bayar. Ajak kok. Saya tadi diajak makan besok. Oh ya? Loh, ngerti gak ilustrasi Ajak ini? makan, kasih makan pedes-pedes. Iya, makanya bagus. Bagus, bukan pedes-pedes. Loh, pernah gak konsep ini sekarang? Maka itu harus menang. Amin. Saya punya 3 kata ini. Coba cek mana yang salah, mana yang benar. Disakiti, tersakiti, menyakiti. Nggak ada yang benar. Ayo, disakiti, menyakiti, tersakiti. Mana yang salah, mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Kalau kita tidak sakit apa-apa, kita pasti nggak mungkin tersakiti. Kita nggak mungkin disakiti. Kita pun nggak mungkin menyakiti. Nggak ada sakit. Betul? Ingat waktu pandemi COVID, istilah komorbid, itu saya nggak berdengar istilah. Jadi kalau orang itu sehat, mau kumpul 100 orang positif COVID, dia nggak kena apa. Nah, ini konsep yang kita harus miliki dalam hidup kita. Maka itu kalau masih ada di antara kita punya hobi, nyalakan orang terus hobi. Ada tuh orang seperti itu. Ke situ ada orang sadis itu kan, yang salah itu kamu, bukan orang-orang itu. Nah, ini kalau orang Indonesia seperti ini rajin pindah gereja. Maaf, lu betul nggak? Rajin pindah gereja. Nggak cocok. Padahal dia nggak yang salah. Bukan orang lain. Oke, saya pergi dulu. Ada yang mau menambahkan atau tanya sesuatu? Ayo, silakan. Jadi kalau kita nggak ada luka, nggak ada rasa perih di hidup, minta Tuhan menyembuhkan hati kita, mengampuni diri kita. Ya,
Pak Gembala. Sedikit pancingan dari saya. Ya, silakan. Tapi kan kita ini manusia di bawah dunia udah ada benih dosa, Pak. Iya. Nggak akan mungkin kan kita berpikir kita mau lepas dari luka atau jengkel kan. Apakah saya bisa bilang kesimpulan sederhana dari khotbah Papi malam hari ini adalah mungkin bukan karena nggak bisa jengkel atau apa, tapi kita mesti belajar mengurangi kali ya, atau bagaimana ya? Ya. Karena nggak mungkin langsung bisa semudah membalikan telapak tangan. Sudah, apa sudah? Dia lapar itu jadi. Iya. Kan tadi saya sudah bilang, tidak semua kita bisa langsung. Tapi paling tidak setelah kita mendengar firman ini, kita punya cara merespon, menanggapi dengan cara yang benar. Bagaimana respon yang benar? Oh, aku tahu. Kalau Tuhan izinkan, ada orang bisa membuat jengkel aku dan sebagainya. Berarti yang salah bukan dia. Aku harus berubah. Mau begitu? Karena kita tahu tujuan iblis. Iya. Betul. Karena kalau kita nggak tahu, kita kalah terus. Kenapa Julia? Ada yang ngomong? Ada yang nanya, Nggak usah sebut namanya ya, bacain aja. bagaimana cara menyembuhkan trauma masa lalu? Karena sering bayangan muncul, apakah itu tanda masih terluka? Ya, betul. Menghapus bayangan masa lalu itu cukup dengan satu langkah. Ampuni orang itu. Wow. Hari ini saya buat renungan. Nah, Tuhan ingatkan tentang Oprah Winfrey. Ya, pernah dengar? Iya. Sampai hari ini belum ada yang menyaingi. Dia itu wanita terkaya di dunia. Sampai Ratu Elizabeth II waktu masih hidup kalah kekayaan. Sebut nama-nama cari di Google, nama Oprah Winfrey. Saudara, dia tetap nomor satu kekayaannya di antara semua artis terkenal di dunia. Ya. Bayangkan. Tapi hidupnya hancur. Dia itu diperkosa ayah tirinya gak sekali, gak 10 kali. Mama kandungnya gak bisa buat apa-apa. Umur 13 tahun dia jadi mama. Melahirkan umur 13 tahun. Gila gak? Tapi anaknya meninggal karena belum matang kandungan ini. Nah, dalam kehancuran hidupnya, waktu itu dia masih Kristen. Dia mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan dia menang. Kalau dia tidak mengampuni, gak akan berhasil. Dia pasti sudah mati dulu. Bayangkan. Dan dengan kekayaannya itu dia menolong ribuan anak-anak gadis yang diperkosa oleh ayahnya. Dia menyelamatkan. Bahkan di Afrika dia mendirikan rumah-rumah untuk gadis-gadis yang hancur itu. Dan justru dia balik menjadi berkat. Maka yang tanya itu ampuni. Contoh kedua itu Joyce Myers. Iya, Joyce Meyer juga. Ini hamba Tuhan ini. Ini lebih gila. Dia diperkosa ayah kandungnya. Enggak puluhan kali. Lebih dari itu. Hancur hidupnya. Mamanya pun gak bisa apa-apa. Tapi satu titik dia mengampuni. Dalam kisah terakhir itu saya terang. Akhirnya dia bisa berdamai dengan ayahnya itu. Tinggal serumah. Dan sebelum ayahnya meninggal, minta dibaptis. Dan Joyce Meyer dan baptis ini gila. Papa kandung. Ini satu sebagai itu kalau Joyce Meyer ngajar soal pengampunan itu dia ngalami. Maka itu siapapun juga kita mengampuni itu memerdekakan hidup. Yang pernah ditipu, yang saudara tolong nusuk balik,
nggak rugi mengampuni itu. Kalau kita bisa, karena Tuhan bisa, Amin. semua kita akan jadi orang hebat. Amin. Amin. Jadi begini cara mengampuni. Lihat ke diri sendiri. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Gak ada. Nggak ada. Semua kita pernah Salah. salah. Sering, bukan pernah. Betul nggak? Beda toh pernah dengan sering. Kita ini sering salah. Hari ini bisa salah lagi nggak? Bisa. Pasti. Besok salah lagi? Bisa. Ya sudah. Maka itu ketika ada orang di samping kita nyalai kita, kalau kita pakai konsep ini, kita langsung tertawa. Ini sama kita tuh. Loh betul nggak? Ternyata sama. Loh kok nggak jawab? Betul kok. Kalau kita sadar seperti itu, ngampuni itu mudah. Amin. Amin. Maka itu orang yang susah ngampuni cuma satu sebabnya. Saya ulangi dari depan tadi. Lebih gampang melihat salah orang lain daripada salah diri sendiri. Ayo kita bertobat. Ada lagi yang tanya? Ada. Ada. Yuk, kok tertawa dijawab baca dulu yuk. Bagaimana kalau kita menghindari konflik dengan nggak mau ketemu dengan orang yang pernah bermasalah dengan kita? Apakah itu salah, Pak? Salah. Tuhan Yesus contohnya. Kita lihat Tuhan Yesus contohnya. Dia tahu nggak Yudas itu siapa? Harusnya menghindari nggak? Secara manusia. Ya, secara manusia iya. Tapi dia enggak. Karena Tuhan Yesus butuh Yudas. Karena kalau nggak ada dia, nggak ada yang nyalip kan. Loh ya toh, jadi jangan hindari. Lapor. Maka itu orang-orang seperti itu sering-sering kita ajak makan. Kita yang bayar, jangan pasti. Maka itu kalau kita bisa makan dengan musuh kita, itu menang. Terus, tadi pagi ada diskusi masalah ini waktu sesi. Ingat pertanyaan salah satu di antara 12 guru. Kalau itu siapa yang akan mengkhianati menjual dirimu? Oh iya. Pokoknya kamu lihat siapa nanti yang nyelupkan makanan ke kuah ini bareng aku itu dia. Saya tuh mikir gini, kalau saya Yudas, saya akan duduk di tangan saya. Lu ngerti gak maksudnya? Loh, kenapa saya duduk di tangan saya dua-dua? Loh, dia tahu. Itu cuma Tuhan Yesus sama Petrus loh. Enggak, ya tapi kan Yudasnya kan. Loh kalau si Yudas, loh betul, jujur. Kalau saya Yudas, loh, sini tanya serius. Loh betul atau tidak? Ternyata nggak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Kok bisa barengan, ngapain lu? Jadi tahu sendiri siapa yang mengkhianati. Nah itu. Jadi jangan hindari, sering ketemu, nanti yang capek siapa akan ketemu. Lu serius, itu saya alami, tanya istri saya ini. Betul. Luar biasa. Betul. Dan itu kemenangan yang hebat. Ada lagi? Nah. Ayo, di sini ada yang mau tanya. Pak Cip. Kok tertawa? Ingat ya, tidak boleh punya musuh melihat ini. Siap? Amin. Enak saya hidup nggak punya musuh itu enak sekali. Tidurnya nyenyak, makannya enak, hidup bebas, nggak ada tekanan, sungguh nggak ada kegelisahan, tidak ada jengkel, nggak ada apa-apa. Aduh, enak sekali. Terakhir, oh masih ada. Iya, pancingan lagi. Ya, pancing nih mau kembali ini. Karena mungkin saya juga merasakan ya, pendeta juga manusia. Ada bilang Terus papi bilang tadi, ya kita enak, tidur enak semuanya kalau nggak. Tapi kan ada sisi psikologi manusia Pak. Kalau dia tidak ungkapin kan, kalau dia tidak apa bahasanya ekspresikan, Ya. itu nggak akan justru bikin dia nggak tenang Pak. Betul. Nah, gimana ngatasi secara psikologi? Kan? Cari seseorang yang bisa dipercaya. Oh ya. Kita buka Yakobus 5:16. Iya. Cari seseorang yang kita bisa percaya, lupakan semua. Saudara, dalam psikologi ada istilah manusia itu penghasil sampah.
Betul? Iya. Jawab, manusia itu penghasil sampah. Hewan hampir nggak ada. Ya. Nah, karena kita ini penghasil sampah, maka perlu tempat sampah untuk membuang sampah-sampah itu. Kalau tidak, kita kan sesak sendiri. Nah, itu dia. Mana multimedia Yakobus 5:16? Veno cok turu to ven. Oh, sopo. Maaf. Ayo. Yakobus 5:16. Saudara, 90% gereja kalau khotbah hanya bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi nggak pernah nuntas. Iya. Nggak mau mengampuni. Padahal untuk menjadi orang benar harus ada 2 tindakan. Karena itu hendaklah siapa? Saling. Kamu, kita. Saling mengaku dosa. Iya. Nah, ini dia. Terbuka. Cari orang yang bisa dipercaya. Iya. Dan Saling. saling mendoakan. Tahu arti kata saling? Loh, tahu nggak? Kedua belah pihak. Iya. Ada 2 orang, Timbal balik. bisa lebih. Sungguhnya sama, coba dilihat. Supaya kamu benar. Doa orang yang benar. Ini terjemahnya ngaco. Iya. Sembuh dan benar. Padahal benar itu sembuh. Sembuh itu benar. Betul kalau kita lihat. Recover, Iya. pulih, Yes. sehat. Iya. Iya. Betul, tidak salah. Cuma kata ini yang membingungkan. Akhirnya terpotong, terputus. Jok Iya. sembuh dan benar. Kayak nggak nyambung. Nggak nyambung memang. Tapi ini Padahal harusnya satu. saya tanya. Mana lebih mudah? Ngaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Ya, lebih mudah ngaku dosa ke Tuhan. Kenapa? Bukan cuma nggak kelihatan. Apa? Nggak ada orang tahu. Nggak ada orang tahu. Ya, Tuhan tuh mulutnya nggak ember kayak kita. Maaf. Padahal Iya. ada tertentu yang Tuhan nggak bisa ngampuni kita, kecuali kita ngaku ke orang lain. Yohanes 20 ayat 23. Maka itu otoritas tertinggi loh Iya. buat gereja, bukan khotbah. Tapi Yohanes 20 ayat 23 ini keren sekali. Jadi jangan lupa, karena itu cumanya ada kata saling. Ada. Ada ya? Husya. Apa? Husya. Usia. Ya ini. Jikalau siapa? Kita. Ngapain? Mengampuni. Mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Stop dulu. Saudara teliti. Ternyata ada beda mengampuni orang berdosa dan mengampuni dosa orang. Itu beda. Mengampuni orang berdosa, kalau ada sangkut paut dengan kita, itu wajib kita mengampuni. Ampunilah kesalahan kami. Nah, seperti orang, kami mengampuni orang bersalah pada kami, itu orang berdosa. Tapi kalau dosa orang, ini luar biasa Alkitab ini. Siapapun, kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, coba lihat ayat 22. Saudara, ini terjadi, saya percaya semua kita pernah ngalamin. Ada orang gak kenal kita, tiba-tiba datang cerita tentang masalahnya, karena orang itu melihat adanya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Begitu saudara dan saya terima Roh Kudus, maka otoritas surga terjadi. Saudara dan saya bisa mengampuni dosa orang. Kalau ada orang datang, kenal maupun gak kenal, dan cerita, kita doakan, Tuhan mengampuni kamu. Kan ialah kita. Maka itu satu-satunya perbuatan Tuhan Yesus yang pasti jadi masalah dengan ahli Taurat orang Farisi ketika dia mengampuni orang. Siapa kamu? Punya hak. Sebab
yang punya hak mengampuni dalam agama apa saja itu cuma Tuhan. Tapi di dalam Yesus, saudara dan saya yang sudah terima Roh Kudus punya otoritas. Yes, amin. Dosamu diampuni. Nah, gereja Katolik pakai ayat ini. Maka itu dari 7 sakramen gereja Katolik, satu adalah sakramen pengakuan dosa. Maka itu ketika imam akan dilantik dalam salah satu janji, karena 2 anak orang Israel jadi imam, dan waktu mereka kaul, istilahnya kaul seumur hidup, saya itu adil. Dengar loh, mereka berkata salah satu kalimat, tidak boleh membocorkan umat yang mengaku dosa. Itu sumpah loh, saudara. Nggak gampang. Maka itu dalam psikologi diakui, kalau saudara punya sampah banyak dan bisa ketemu orang saudara titipi sampahnya, dan orang itu nggak bocor mulut, lega. Betul nggak? Ini hukum yang tertinggi. Tapi lihat ayat 23, ini yang celaka. Hal kedua yang sering kita lakukan, ayat 23 yang ke-20. Dan jikalau kita menyatakan dosa orang tetap ada, ngeri, dosanya tetap ada. Apa itu? Stempel. Hati-hati dengan kata, oh dasar lu. Tahu artinya? Ya modelnya begitu kamu ini. Sudah cap duluan. Ngeri loh. Jadi di hidup kita ada 2 otoritas. Itu satu paket. Nggak bisa diambil salah satu. Kalau kita tidak menggunakan otoritas yang pertama, yaitu mengampuni dosa orang, maka kita akan buat orang itu tetap berdosa, karena kita berstempel dasar lu. Dari dulu memang begitu. Hati-hati mulut ini. Ini otoritas yang luar biasa. Jadi carilah seseorang yang Tuhan tunjuk dan orang itu bisa dipercaya. Amin. Bukan lega hidupnya. Jelas? Ada lagi, Julia? Ini tanya apa? Nggak tahu. Memberitahu. Tetapi ketika kita minta kesabaran dan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus, kenapa ya kita malah dipertemukan oleh orang yang membuat kita kesel, marah, bahkan membuat hati kita jadi orang arogan? Haleluya. Begini, contoh paling gampang. Kalau suatu hari saudara doa, Tuhan, aku sudah capek marah-marah Tuhan, aku hari ini mau sabar. Ada yang pernah doa seperti itu? Sering. Nah, terus dalam nama Yesus, amin. Mewakili. Enggak mungkin Tuhan jawab, oke anakku, mulai hari ini kamu sabar. Ting. Bukan begitu jawabannya. Detik berikutnya dikirim orang yang menjengkelkan kita. Betul. Karena kita minta sabar. Iya. Jadi jangan salahkan orang itu. Kembali ke ilustrasi, luka di jari itu masuk lupa. Iya. Kalau jari kita nggak ada luka, meres jeruk 1 kilo, 2 kilo nggak masalah, perih nggak, cuma pegel itu aja. Tapi kalau ada luka, jangan lagi meres baru nyentuh jeruk kepotong, sudah. Jadi yang belum sembuh adalah kita. Jadi percaya hari ini kita semua dipulihkan. Amin. Darah Yesus berkuasa menyucikan. Amin. Yakin bisa hidup tanpa musuh? Yes. Ayat terakhir tadi itu loh, Mazmur 73 ayat 1. Wah, itu indah sekali. Serius, saudara. Saya itu tiap hari mengalami kebaikan Papa itu luar biasa gara-gara firman ini. Amin. Mazmur 73 ayat 1. Ya. Ayo, semuanya lihat juga. Sesungguhnya Tuhan itu baik, bukan untuk semua anak-anaknya. Catat. Tuhan itu baik bagi kita yang tulus, artinya bagi kita yang bersih. Ya sudah. Amin. Maaf, ini inti pengajaran Buddha. Iya.
Betul nggak? Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Tapi kita nggak bisa baik sendiri kalau bukan karena anugerahnya. Ya, Kita ini penjahat semua begitu. betul. Oke? Jadi jaga hati kita. Supaya tetap bersih, tetap murni. Tulus. Cumunya sama? Cumunya. Ada dua kata itu enggak? Bersih dan Cincie doang. Jinjie satu aja. satu aja apa? Bersih hati. Bersih. Hatinya. Enggak ada kotoran sama sekali. Tulus, murni. Baru kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Maaf, saya balik. Jadi kalau ada di antara saudara punya teman Kristen, orang rohani, tanya gini, kenapa ya aku ini? Kenapa Tuhan? Aku puasa sudah, perbulan rajin, pelayanan bagus. Kok begini nasibku? Bacakan ayat ini. Hati mau ada ulernya. Harus ketemu, Kenapa? harus cari orang ini. Iya, jangan. Bereskan ya. Betul, bereskan. Coba ngomong kiri kanan. Hidup tanpa musuhnya. Hidup tanpa musuhnya. Aku aja tanpa musuhnya. Hidup ini luar biasa. Menang semua kita. Amin. Haleluya. Biar Tuhan bersaksi di hidup kita. Amin.